Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novialusaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan. Perulangan ini dibagi menjadi 3, ada soal level dasar, soal level menengah, dan soal level mahir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh soal level dasar. Contoh soal level dasarnya adalah 5 soal. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan N, di mana N diinput dari alat masukan, N lebih besar sama dengan 1. Di sini saya membuat dua variabel I dan N, di mana I saya isi dengan nilai 9. Di sini ada if dalam kurung N lebih besar sama dengan 1, for dalam kurung I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus printf %d, I else printf nilai N yang Anda masukkan kurang dari 1 atau N kurang dari 1. Artinya gini, jika kondisi if yang di sini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah for ini, lalu menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, ini di outputnya, teman-teman. Lanjut saja kita ke soal yang selanjutnya, soal nomor 2. Di sini kita disuruh untuk menampilkan bilangan dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan, dan batas awal kurang dari sama dengan batas akhir berupa bilangan lebih besar dari 0. Karena di sini ada syarat batas awalnya harus kurang dari sama dengan batas akhir serta bilangannya lebih besar dari 0, maka di sini saya membuat 3 buah variabel I, A, B, di mana ketiga variabel itu menggunakan tipe data integer. Untuk variabel A saya masukkan nilai 0, untuk variabel B saya masukkan nilai 6. Di sini ada if dalam kurung A kurang dari sama dengan B, jadi A itu batas awalnya, B itu batas akhirnya. A kurang dari sama dengan B dan B lebih besar dari 0. For I sama dengan A, I kurang dari B, I plus plus printf, I %d, I else printf batas akhir kurang dari 0 atau A lebih besar dari B. Artinya gini, jika kondisi if di sini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah for yang ini. Ingat teman-teman bahwa di dalam for itu ada kondisi awal, kondisi akhir, dan counter. Nah, ini lalu akan menjalankan perintah printf ini. Printf di sini tuh untuk menampilkan nilai I-nya. Namun jika kondisi if di sini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang di line 26 ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, jadi outputnya seperti ini. Karena batas awalnya itu sama dengan A, nilai A-nya saya masukkan dengan 0, berarti batas awalnya sama dengan 0. Dan batas akhirnya itu kurang dari B. Karena nilai B-nya saya masukkan 6, maka batas akhirnya itu kurang dari 6. Otomatis outputnya jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita disuruh untuk mengulang menuliskan teks "Saya senang belajar bahasa C" sebanyak N kali dengan nilai N yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Di sini saya menyiapkan dua variabel I dan N dengan tipe data integer. Di sini printf masukkan nilai N, scanf %d, simbol N. Di sini ada for dalam kurung I sama dengan 0 dan titik koma I kurang dari N, titik koma I plus plus printf "Saya senang belajar bahasa C". Nah, di sini jika for untuk batas awalnya tuh I-nya tuh sama dengan 0, batas akhirnya tuh I-nya tuh kurang dari N yang kita masukkan di scanf line 19 yang ini. Lalu di sini ada counter I plus plus, artinya increment, jadi nilai I akan terus ditambah 1 sampai memenuhi batas akhirnya. Lalu di sini ada perintah printf "Saya senang belajar bahasa C". Kita lihat outputnya. Masukkan nilai, misalnya saya masukkan nilai N-nya 8, maka kalimat "Saya senang belajar bahasa C" akan diulang sebanyak 8 kali. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Di sini kita disuruh untuk menuliskan sebuah program untuk menampilkan anak ayam. Contoh, inputkan anak ayam misalkan 10, maka output anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Dan seterusnya sampai anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Di sini saya menyiapkan double variabel i dan a dengan tipe data integer. For, di line 22 ada for, dalam kurung, i sama dengan 0, ini kondisi awalnya. I lebih besar daripada 0, ini kondisi akhirnya. I min min, ini counternya. I min min itu dekreman, artinya nilai itu bakal dikurangi 1. Nah, ini ada di line 23 ada A sama dengan I, nilai apa sih variabel A kita masukkan sama dengan nilai I. Lalu A min min, A didekremankan. If dalam kurung A lebih besar sama dengan 1. Di sini ada kondisi if, artinya jika ada kondisi yang harus memenuhi syarat if, yaitu jika A-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka program akan menjalankan perintah yang di line ini, di line 26, printf yang ini. Namun jika tidak memenuhi kondisi dalam if ini, maka program akan menjalankan perintah di line 28, perintah printf di line 28 ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, outputnya seperti ini teman-teman. Jadi anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9, sampai anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk menuliskan sebuah program yang membaca sebuah nilai n, kemudian menuliskan hasil penjumlahan dari tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah n sama dengan berapa. Di sini saya menyiapkan 3 buah variabel n, i, m, di mana variabel m saya masukkan dengan nilai 0. Di sini ada perintah printf dalam kurung masukkan nilai n. Jadi di sini di printf ini untuk menampilkan kalimat masukkan nilai n. Lalu ada scanf %d, simbol n. Jadi scanf ini agar kita suatu perintah untuk memasukkan nilai n di output nanti. Nah, di sini ada if dalam kurung n lebih besar dari 0 for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. If dalam kurung i kurang dari n, printf %d plus, i. Else printf %d, i, m sama dengan m plus 1. Artinya gini, jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan lanjut ke melihat perintah yang kedua. Lalu di sini ada if lagi. Jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan printf yang ini. Lalu di sini ada m-nya itu sama dengan m plus i. Maaf, tadi saya sebutnya 1, harusnya i ya teman-teman. M-nya itu m sama dengan m plus i. Lalu di sini ada else. Else ini tuh else dari if ini ya teman-teman. Else for i sama dengan 0, i lebih besar sama dengan 1, n, i min min, if dalam kurung i lebih besar dari n jika pada line 25 i-nya itu kurang dari n. Pada line 236 itu kita buat i-nya tuh jika i-nya itu lebih besar dari n, maka printf %d plus dan plus, i. Else printf %d, i. M sama dengan m plus 1, printf sama dengan %d, i. Artinya gini, jika if ini terpenuhi, maka akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika if yang ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan perintah yang ini. Untuk m-nya itu sama dengan m ditambah i. Yang terakhir akan di sini perintah untuk menampilkan nilai dari m. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, ini di sini kita diminta untuk masukkan nilai n. Misalnya nilai n-nya itu kita 5. Maka outputnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Nah, seperti 15 dari mana ya? Ini kan di sini ada kondisi m sama dengan m plus 1. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.